Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammadin Abdillah la haula wala quwwata illa billah ma ba'd. Hadratul Muhtaramin yang terhormat beliau Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Nur Khairin MAG selaku Ketua BP4 Provinsi Jawa Tengah. Yang saya hormati para jamaah yang berada di ruang sholat utama Masjid Agung Jawa Tengah, dan yang saya hormati para santri Tahfidz Al-Quran MJT Basnas Jawa Tengah, serta pendengar setia Radio Dais dan pemirsa MJT TV dan TVku dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, di kesempatan yang penuh berkah dan manfaat ini kita masih dijumpakan oleh Allah Subhanahu wa taala di kajian petang malam hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Kajian pada malam hari ini yaitu kitab fikih, kitab Al-Ahwalus Syasiyah. Insyaallah tema pada malam hari ini yaitu pesta resepsi perkawinan menurut hukum Islam. Untuk itu apabila nanti para jamaah pengajian pada malam hari ini dan para santri yang ingin bertanya bisa ditanya langsung kepada guru kita, narasumber kita, beliau Profesor Dr. Kiai Haji Nur Khairin MAG. Dan bagi para pendengar serta pemirsa yang ingin bertanya bisa melalui WhatsApp-nya Radio Dais di 0821 336 70.000. Untuk mengawali kajian pada malam hari ini terlebih dahulu mari kita buka dengan bacaan umul kitab Liridhaillah wa li syafaati Rasulillah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selanjutnya mari kita simak bersama-sama kajian pada malam hari ini bersama dengan guru kita, beliau Profesor Dr. Kiai Haji Nur Khairin MAG. Waktu dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ummatihi asma'in. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Bapak Ibu yang hadir di ruangan utama Masjid Agung Jawa Tengah, yang saya hormati anak-anakku santri Tahfidz MAJT Basnas, yang saya hormati para pendengar Radio Dais dan pemirsa MAJT TV dimanapun berada yang dirahmati Allah. Marilah kita selalu memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan nikmatnya. Sampai pada malam hari ini kita masih diberikan sehat jasmani dan sehat rohani untuk melaksanakan aktivitas-aktivitas yang baik, termasuk jamaah maghrib dan menghadiri majelis taklim. Semoga apa yang kita lakukan ini adalah termasuk ibadah yang dicatat dan mendapatkan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Tema kajian fikih Al-Ahwalus Syasiyah pada malam hari ini ya saya pilihkan tentang resepsi perkawinan
dalam pandangan hukum Islam. Oke. Kita kemarin bulan besar atau bulan Dzulhijjah, musim kawin, musim undangan, sehari Sabtu, sehari Ahad itu ya orang kadang mendapatkan 2-3 undangan resepsi ya. Kemudian memasuki bulan Syuro, nah ini sepi ya, apalagi kalau tahun ini saya nulis di Suara Merdeka itu ya, menurut hitungan Jawa tahun Dudo ya, sehingga banyak orang yang takut menikah, takut menjadi dudo kalau kawin. Jadi itu mitos yang harus kita jauhkan dari keyakinan kita supaya tidak mengganggu akidah dan pemikiran kita yang lurus. Ya, tempat-tempat pesta termasuk di Convention Hall MAJT ini di mana saja ya, penuh dengan janur kuning ya. Jadi janur kuning itu tanda bahwa di situ ada resepsi perkawinan. Kalau resepsi yang lain ada enggak janur kuning? Enggak ada ya. Jadi ada janur melengkung, itu berarti ada resepsi perkawinan. Gitu. Nah, pertanyaannya, apakah resepsi ya pesta perkawinan itu hukumnya sunnah, wajib, boleh atau dilarang? Inilah yang ingin saya sampaikan pada malam hari ini agar amalan-amalan kita itu tidak menyimpang dari garis-garis syariah ya, agar apa yang kita lakukan ini ada dasar hukumnya ya. Pertama, bahwa perkawinan itu harus disiarkan ya, harus disiarkan. Perkawinan yang sepi-sepi itu bisa disebut dengan menikah siri, nikah rahasia. Jadi nikah siri itu pengertiannya bisa dua. Siri tidak dicatat oleh pegawai pencatat di KUA, atau siri diam-diam dicatat tapi tidak diumumkan. Ya, itu tidak afdal gitu. Ya, pernikahan itu harus ya sangat dianjurkan untuk disiarkan, untuk diiklankan. Ini ada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam riwayat dari Aisyah, annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala a'linu hadan nikah waj'alu fil masajidi wadribu alaihi dufuf. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siarkanlah ya, iklan itu jebule bahasa Arab ya, a'linu atau bisa dibaca u'linu, iklankanlah nikah ini ya, bisa di masjid atau di tempat-tempat umum yang banyak orang, wadribu alaihi dufuf, dan tabuhlah ya rebana-rebana. Nah, ini jadi artinya supaya diumumkan, disiarkan. Ya, apa tujuannya? Karena nikah ini sesuatu yang baik. Ya, nikah ini adalah ibadah. Menyiarkan sesuatu yang baik itu namanya syiar. Ya, syiar. Gitu. Jadi syiar itu batasnya sangat tipis dengan riya. Ya. Menyumbang masjid 10 juta. Diumumkan oleh takmir pada saat menjelang sholat Jumatan. Itu syiar apa riya? Yang mengumumkan adalah takmir. Syiar atau riya? Hah?
syiar. Ya. Tapi kalau seseorang memberikan amal sedekah, membagi santunan kepada orang-orang duafa, anak-anak miskin, dia yang membagi sendiri, kemudian dia yang mengundang wartawan TV, wartawan koran, wartawan online, nah, itu bisa jatuh riya. Jadi riya itu adalah konsep pribadi, pengen dipuji, ya, pengen dikatakan wah, itu riya. Ya, itu yang tidak boleh. Ya, tidak boleh kita itu pamer gitu. Nah, syiar itu adalah mengumumkan kebaikan, yang mengumumkan tentu orang lain agar didengar orang banyak, dan orang banyak itu kemudian timbul niat, tertarik, terinspirasi untuk beramal baik. Nah, itu syiar. Ya, jadi mengumumkan terjadinya pernikahan, yaitu bagian dari syiar, ya, supaya orang semua menyaksikan dan sekaligus mendoakan. Ya, jadi jangan ada orang sudah menikah ditanya dia, oh saya masih bujangan. Ya, perempuan sudah punya suami ditanya, oh saya masih single, masih sendiri. Nah, enggak boleh, itu haram itu. Ya, jadi oleh karena itu nikahnya harus diumumkan supaya tidak ada orang salah tembak gitu ya. Jadi sudah naksir ternyata ki bojone wong, Anda boleh toh? Oh, ya, jadi kalau sudah punya suami, punya istri, ya tidak boleh ngelirak-ngelirik, tidak boleh membanding-bandingkan yang lain, ya, apalagi kemudian merayu dan mengatakan bahwa dia masih sendiri. Ya, itu haram hukumnya, tidak boleh gitu. Ya, jadi itu mengumumkan. Nah, bagaimana dengan pesta, menyelenggarakan pesta? Ya, pesta itu dalam bahasa Arabnya adalah walimah, gitu ya. Walimah itu pesta atau resepsi. Kita punya banyak acara walimah. Apa misalnya walimah perkawinan namanya walimatul arus. Ya. Ada walimatus safar, apa itu maksudnya? Walimah safar, yaitu selamatan ingin berpergian jauh, contohnya mau naik haji atau umroh, walimatus safar ya. Tapi kalau dari Semarang pergi ke Kendal mosok ana walimah kan ndak ya. Ada walimatul khitan ya, jadi walimah dalam rangka khitanan ya. Ada apa lagi? Ada walimatut tasmiyah, selapanan itu loh nggih. Selapanan, kalau ada anak lahir selapanan pas akikah, meresmikan nama anak, namanya walimatut tasmiyah. Ada walimah apa lagi? Ngobong boto perlu selamatan mboten? Walimah apa lagi? Ulang tahun ya. Nah, sekarang walimah nikah bagaimana hukumnya? Hampir semua orang menyelenggarakan walimah atau resepsi atau pesta perkawinan. Jadi pesta perkawinan ini diselenggarakan boleh pada sesaat setelah akad nikah, gitu. Akad nikah pagi, kemudian siang resepsi. Banyak begitu. Ya, ada yang lain hari, tapi setelah akad nikah. Sebelum akad nikah boleh ndak walimah? Nah, ndak ada. Ya, jadi akad nikah dulu, ya misalnya seminggu,
atau 2-3 hari berikutnya baru. Ada yang sudah 1 tahun. Kemarin peristiwa atau wabah COVID itu walimahnya ditunda 1 tahun, wis duwe anak baru menyelenggarakan resepsi nikah. Jadi itu gimana itu hukumnya? Boleh apa tidak? Boleh apa tidak? Ya, menyelenggarakan pesta, di situ ada mengundang banyak orang datang dan pasti ada makan-makan, ada berbagai jamuan, gitu. Kan tidak ada walimah kemudian tidak ada orang datang, atau orang banyak datang tapi kemudian tidak ada suguhan, tidak ada makanan, kan tidak mungkin itu ya. Jadi orang datang kemudian di situ disuguhi banyak menu. Ya, sekarang modelnya adalah standing party. Standing party apa itu? Party apa party? Pesta. Standing berdiri, pesta dengan berdiri. Jadi dia mengambil makan sambil berdiri. Sopan tidak itu ya. Makan sambil berdiri. Katanya habisnya lebih banyak. Ya karena perutnya langsung bleng gitu. Nah hukumnya menurut jumhur ulama sunnah muakkadah. Sunnah tetapi sunnah yang mendekati wajib, sunnah muakkad. Dasarnya adalah qala Rasulullah li Abdurrahman bin Auf aulim walau bisatin. Ya. Jadi walimah itu bahasa Arab. Rasulullah bersabda kepada Abdurrahman bin Auf, ya, aulim walau bisatin, adakan resepsi atau walimah meskipun dengan seekor kambing atau meskipun dengan sate. Jadi sate itu di Arab biasa, sate itu bahasa Arab ya. Ya, artinya kambing walaupun dengan menyembelih seekor kambing. Jadi diperintahkan. Ya. Kemudian hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Bukhari annahu sallallahu alaihi wasallam aulama ala ba'di nisahi bimuddaini min syair, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu menyelenggarakan walimah atas istri-istrinya. Ya, walimahnya Rasulullah itu dikatakan bimuddaini, ya, dengan 2 mud min syair, ya, dari gandum, ya, dari gandum. Ya. Kemudian ada lagi riwayat Anas, qala Anas ma aulama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alam ra'atin min nisaihi ma aulama ala Zainaba wa ja'ala yab'asuni fada'u lahun nas fa'at'amahum khubzan walahman hatta syabi'u. Anas berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah tidak mengadakan walimah bagi istri-istrinya, juga bagi Zainab. Beliau memulai menyuruh aku, lalu aku panggil orang atas nama beliau. Kemudian beliau hidangkan pada mereka roti dan daging sampai mereka pada kenyang. Nah, jadi Rasulullah juga menyelenggarakan resepsi, menyelenggarakan ya walimah. Oke. Jadi waktunya bisa sesaat setelah akad nikah, bisa beberapa hari setelah akad nikah. Ini. Ya. Kemudian ada pertanyaan lagi, bagaimana menghadiri undangan resepsi, undangan walimah? Gitu. Nah, ini ada yang mengatakan wajib jika undangannya by name, ya, bukan umum. Jadi kalau diumumkan di WA, semua saudara-saudaraku, teman-temanku, aku mau
mengadakan resepsi pernikahan anakku. Jadi siapa yang mau datang monggo dengan senang hati saya terima, itu tidak wajib. Datang boleh tapi itu tidak wajib. Tapi kalau undangannya by name, ya kepada yang terhormat Bapak Haji Margono Samsudin di Semarang, yang terhormat Ibu Marhamah Sudiro di Ungaran, nah, itu by name itu, maka hukumnya wajib menurut para ulama. Hal ini didasarkan atas sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam an Ibni Umar anna Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam qala idza du'iya ahadukum ila walimatin falyatiha. Hadisnya jelas ini dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah bersabda, jika salah seorang di antara kalian diundang ke resepsi pernikahan, ya, maka hendaklah ia datang. Jelas ini hadisnya ya. Jadi menghadiri undangan walimah, datang. Nah, ini ada hadis yang lebih keras lagi, an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala wa man taraka da'wata faqad asallaha wa rasulah. Ya, sesungguhnya Rasulullah bersabda, barang siapa meninggalkan ya undangan atau tidak menghadiri undangan, sesungguhnya ia telah durhaka kepada Allah dan Rasulnya. Sehingga bisa disimpulkan menghadiri undangan itu hukumnya wajib ya. Nah, ini ada hadis juga, lautu itu ila qura'in la ajabtu walau uhdiya ilayya diraun laqabiltu. Ya. Andai kata aku diundang untuk makan kaki kambing, kikil, degil itu ya, padahal enak itu ya, niscaya saya datangi. Dan seandainya aku dihadiahi kaki depan kambing, niscaya aku terima. Nah, ini juga artinya praktek sumbangan. Jadi datang disuguhi, tapi yang datang juga membawa sumbangan. Sumbangannya apa saja. Jadi ini diibaratkan kalau yang dibawa sumbangannya berupa kikil, degil kambing depan, ya aku terima. Ya, jadi ini menghadiri undangan hukumnya wajib. Ya, asal begini, undangannya tidak diskriminatif. Ya, undangan yang wajib dihadiri itu undangannya ya tidak diskriminatif. Sing diundang sing wong sugih tok, ya. Sing diundang sing wong the have, sing wong pinter-pinter tok, wong terkenal tok. Gitu. Wong-wong sing rak duwe, sing rak terkenal ora diundang. Nah, kemudian kita tahu bahwa undangannya diskriminatif, ya maka tidak perlu datang. Oke. Tidak perlu datang. Kemudian kita tahu bahwa dalam resepsi itu kemudian ada pesta pora, ada pelanggaran, misalnya pesta minum-minuman keras, ada dangdut koplo, tahu dangdut koplo ya? Dangdut koplo yang pakaiannya belum jadi dipakai itu, ya, ya maka kita tidak wajib datang, ya. Atau kalau perlu tidak datang, ya, tidak datang, gitu. Ya. Bagaimana kalau undangannya double? Nah, diutamakan yang paling dekat bagi kita, yang paling raket persahabatannya, persaudaraannya,
Ya masing-masing kita kemudian kita bisa membagi waktu, ya membagi waktu. Jadi misalnya pagi datang ke Masjid Agung Jawa Tengah, mangannya juga akeh. Soalnya engko isih nekani undangan yang kedua di mana, di hall mana gitu. Ya, jadi bisa dibagi begitu. Ya. Bisa dibagi begitu. Ya. Kemudian resepsi ini ya di dalamnya tidak ada israf dan tidak ada mubadir. Nah, kalau resepsi pesta pernikahan itu ada israf. Israf itu berlebih-lebihan. Ya. Jadi ada pernikahan dekornya saja itu 2 miliar dekornya. Ya. Kemudian baju pengantennya 700 juta. Bisa Anda bayangkan? Orang-orang kaya, artis-artis itu. Ya. Jadi bunga-bunganya, kemudian souvenirnya, satu orang satu laptop atau satu orang satu HP baru misalnya. Jadi kalau itu berdasarkan kemampuannya dan kepantasannya, monggo. Ya, tapi kalau itu berlebih-lebihan, masih ada orang yang sangat membutuhkan, ya maka uangnya lebih baik dipergunakan untuk sasaran-sasaran yang lebih membutuhkan daripada israf. Jadi israf itu berlebih-lebihan. Ya. Lawannya pengalap cukup. Ya, jadi misalnya resepsinya cukup sehari semalam, kenapa harus 7 hari 7 malam? Nanggap wayang, nanggap ludruk, nanggap dangdut. Ya, padahal uangnya hasil dari pinjam sana pinjam sini, mengambil pinjaman di bank atau pinjaman online yang bunganya mencekik. Nah, itu yang tidak boleh. Ya, jadi harus sesuai dengan kemampuan yang pertama. Ya, jadi tidak boleh dipaksakan. Karena tujuannya apa? Walimah dan resepsi tadi. Tujuannya adalah mengumumkan sebagai rasa syukuran ya, berhasil menikah, dan yang kedua minta doa restu kepada yang hadir. Gitu ya. Tujuannya begitu baik gitu. Enggak boleh israf, berlebih-lebihan. Ya, baik dalam dekor, baik dalam makanan, baik dalam pakaian pengantin ya, dan yang lain-lain tidak boleh israf. Yang kedua tidak boleh mubadir. Mubadir kita itu tinggi loh ya. Bangsa Indonesia, masyarakat Indonesia ini mubadirnya nomor 2 sedunia. Katanya yang pertama itu Arab, yang ketiga Amerika. Ya, jadi Anda kalau datang ke resepsi, berapa makanan yang tersisa? Ambil bakso, ambil sendiri, tapi tidak dihabiskan. Ambil gulai, dicek-cek. Apa maksudnya dicek-cek itu? Ya, diincipi sidik, salahke. Ya. Ambil es, ada es kelapa muda, ada es cendol, ada es buah. Ya. 1 gelas penuh, baru diminum sepertiganya sudah disalahke. Lah sapa sing mengentekke? Padahal kita sudah jelas diatur, innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin. Mubadir itu konjone setan. Tapi ini kurang kita sadari. Ya, dalam pesta-pesta resepsi perkawinan itu mubadir banyak sekali. Mubadir itu minuman, makanan dibuang sia-sia. Terus yang makan siapa? Nanti paling kan dimakan
sama ayam, dimakan sama bebek gitu ya. Dan ada yang membeli itu, sisa-sisa pesta itu ada yang membeli itu. Ya, untuk makanan ayam, makanan bebek, makanan lele gitu. Ya, tapi itu mubadzir. Enggak boleh. Ya, jadi ini anak-anakku santri ini biasakan ambil nasi secukupnya, boleh tanduk tapi tidak boleh sisa. Ya. Minum juga begitu. Aqua sak botol ya, baru diminum separuh dibiarkan. Gimana itu? Ya. Enggak boleh. Jadi saya kalau ada tamu di rumah saya tak suruh menghabiskan. Kalau tidak habis dibawa. Saya kalau bertamu sekiranya kalau saya tidak habis, saya dengan istri saya segelas berdua biar habis sampai tetes terakhir. Kira-kira kuwi sopan malah apa ora sopan? Minum dintekke ting sopan malah sopan apa ora? Hah? Lah orang kadang berbeda pandangan, nek dintekke wong kok ngrangsang, ngragas. Lek salah itu. Nek dintekke ting kok malah ngragas, ndak boleh itu. Ya, jadi mubadzir. Saya itu sering membayangkan di resepsi itu perlu ditulisi mubadzir temannya setan, mubadzir temannya setan. Ya, silahkan makan yang sebanyak-banyaknya, tapi harus habis, boleh tanduk, tidak boleh sisa. Ya, saya selalu begitu di pertemuan-pertemuan pengajian itu sebelumnya monggo dihabiskan. Gitu. Di musola saya kalau ada anak minum aqua tidak dihabiskan, suruh bawa pulang. Nah, sudah tahu pokoknya harus dihabiskan. Itu lebih sopan dan itu yang Islami begitu, jangan ada sisa. Oke. Kemudian yang ketiga, niatnya yang harus diluruskan itu niatnya. Niat resepsi itu banyak orang yang niat resepsi perkawinan itu niatnya bisnis. Dia ingin mendapatkan untung gitu, dari sumbangan-sumbangan yang hadir itu. Ya, nah itu salah itu. Jadi tujuannya ini adalah untuk syukuran. Seandainya yang tadi wajibnya kan datang, nyumbangnya tidak wajib, nyumbangnya tidak wajib. Yang wajib adalah datang. Kalau diundang datang, nah itu sudah memenuhi kewajiban. Nyumbangnya nomor 2. Ya, apalagi yang diundang 1 suami, yang datang bisa 2, bisa 3, saanake, saputune, samantune toh. Ya, maka orang-orang yang menyelenggarakan resepsi perkawinan, ya, jauhkan niat ingin balik modal. Ya, makanya tadi uangnya sudah harus cukup gitu. Ya, jadi nanti kemudian dihitung siapa nyumbang berapa. Nah, kalau enggak kemudian ada rasa mengutangke. Nah, itu yang enggak boleh. Ya, akadnya adalah akad hadiah. Jadi yang datang itu membawa hadiah, kecuali kalau akadnya khusus. Ya, di Demak, di Jepara, di Pati itu ada akad khusus. Jadi misalnya, Kang, aku main digawe, tolong ya aku disumbang rokok, tolong slop, gitu ya. Ah itu utang. Nanti kalau dia digawe ya aku balik ke telung slop, ditulisi. Gitu. Tapi kalau tidak ada perjanjian, ya itu namanya hadiah. Ya seperti Rasulullah tadi loh, kalau yang dibawa hadiahnya berupa degil kaki sapi, kaki kambing depan, diterima. Ya karena niatnya bukan bisnis. Ya. Jadi kalau niatnya bisnis pasti rugi. Ya, pasti rugi dan kecewa gitu. Kecewa. Gitu. Itu ya, jadi tidak boleh ada israf, tidak boleh ada mubadzir. Niatnya harus ditata. Niatnya adalah syukuran pernikahan supaya nikahnya ini
didoakan oleh orang banyak, menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, ya, menghasilkan anak-anak yang soleh dan solihah, begitu ya. Jadi tidak dilihat sumbangannya, boleh ya, nyumbang boleh ya, ya, tapi itu akadnya adalah akad hibah ya, tidak boleh ada nyarutang kecuali memang diperjanjikan di depan ya. Sampai di sini dulu, ada yang ditanyakan? Ya, monggo ada. Sebelum dari pendengar, saya utamakan dari yang para jamaah yang ingin bertanya atau para santri yang ingin bertanya. Belum ada. Sekarang dari pendengar Prof Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Prof Kiai, nama saya Irfan, mau bertanya, apakah ada batasan waktu pesta pernikahan dan apakah ada sunnah atau yang dianjurkan dalam pesta pernikahan? Terima kasih. Sunnah apa tadi? Tadi sunnah apa? Baik, ini pertanyaan dari pendengar ya. Tidak ada waktu khusus ya. Tadi saya sampaikan waktunya bisa sesaat setelah akad nikah, pagi akad nikah, siangnya resepsi. Tapi bisa setelah akad nikah beberapa hari, beberapa minggu, beberapa bulan ya, sesuai dengan kebiasaan masyarakat setempat ya. Jadi kalau misalnya sudah punya anak 2, kok pesta perkawinan, nah, namanya diganti ulang tahun perkawinan, pesta ulang tahun perkawinan, kan boleh tak? Nah, boleh gitu ya. Jadi tujuannya walimah itu adalah mendoakan supaya akad nikah yang baru saja terlaksana ini menjadi akad nikah yang maimun, akad nikah yang terjaga, akad nikah yang abadi gitu ya, akad nikah yang membahagiakan dan membanggakan gitu ya. Jadi boleh saja waktunya kapan ya, sesuai dengan adat kebiasaan. Kalau sudah lama misalnya ini ulang tahun kedua, ulang tahun pernikahan ke-17, ulang tahun pernikahan emas, berapa lama sesuai dengan kebutuhan ya, sesuai dengan kebutuhan. Yang penting tidak israf ya, tidak berlebih-lebihan. Kalau sehari cukup ya sehari, kalau 2 hari cukup ya 2 hari ya. Kalau pesta 3 hari berturut-turut kan ngerepot ke tonggone juga toh, tonggone ra iso kerja, harus nunggui terus menerus gitu ya. Ya diperhitungkan. Jadi misalnya hari ini masyarakat sekitar Semarang, misalnya besok masyarakat karena sedulur-sedulure dari Lampung misalnya, ya diberikan waktu yang agak longgar misalnya, boleh ya, atau terpisah juga boleh. Jadi hari ini resepsi pertama, kemudian seminggu lagi resepsi kedua. Jadi sesuai dengan kebutuhan ya. Tidak ada ketentuan dalam Islam ya. Tadi itu tidak boleh israf, tidak boleh mubadir, dan niatnya bukan niat untuk pamer ya, niatnya bukan niat untuk bisnis ya. Jadi niatnya adalah niat syukuran. Ada enggak orang syukuran tapi ingin mendapatkan untung berupa materi? Kan tidak ada ya, tidak ada gitu. Ya pasti syukuran itu pasti dia rugi dan mengeluarkan gitu ya. Waktunya sudah isya. Terima kasih, semoga ada manfaatnya apa yang saya sampaikan. Insya Allah besok dilanjut oleh
Pak Kiai Hadur Iksan yang sudah kondur. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kajian pada malam hari ini sudah selesai. Untuk itu mari kita baca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.